Fikih salat adalah bahagian dari fikih Islam yang kalau kita telusuri bahwa syariat Islam ini seluruhnya berdasarkan kepada dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana dimaklumi oleh kaum muslimin. Dan alhamdulillah salat ini merupakan salah satu ibadah yang rutin dilakukan setiap hari dan berkesinambungan sejak zaman Rasul sampai sekarang dilakukan oleh kaum muslimin. Sehingga bagaimana salat Rasulullah SAW bisa kita pastikan secara umum seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin sekarang. Kecuali dalam urusan-urusan detail, ya, dalam urusan-urusan yang mungkin tidak terlalu terlihat. Kalau berdiri, ruku, sujud, seluruh kaum muslimin melakukan itu dalam salat. Tapi dalam hal-hal yang mungkin tersembunyi, ya, apalagi bacaan, ya, itu orang harus membaca riwayat hadis. Apa yang dibaca sebelum membaca Al-Fatihah, apa hukumnya membaca Al-Fatihah. Tapi umumnya kaum muslimin juga sudah melakukan hal-hal yang pokok. Ya, sering terjadi perbedaan di antara kaum muslimin, ya, tetapi perbedaan itu tidak menyentuh urusan-urusan yang prinsip di dalam masalah salat. Maka mari kita, ya, berusaha untuk menegakkan salat dan mengajak orang untuk berbuat kebaikan menegakkan salat ini dengan tidak disertai hal-hal yang akan merusak ukhuwah di antara kaum muslimin. Kadang-kadang terjadi perbedaan, ya, dalam bacaan. Setelah ditelusuri ternyata memang Rasulullah membaca semuanya itu. Ada yang baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya dan seterusnya. Tapi ada yang membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ada baca yang lain. Setelah dikompromikan semua dibaca oleh Rasulullah. Itu sifatnya pilihan saja. Maka kita jangan mudah menuding, oh kamu sholatnya nggak seperti saya. Padahal seluruh kaum muslimin di dunia ini seragam melakukan sholat, ya. Dan yang paling penting dalam sholat ini adalah kita berniat untuk mengikuti sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya punya keyakinan, ya, dan saya kira keyakinan ini juga sejalan dengan ketentuan syariat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau orang sudah ikhlas sholat, ada kekurangan yang dia tidak sengaja, ada kesalahan yang tidak diketahui, maka Allah sangat memaklumi. Allah tidak membebani manusia di luar kemampuannya. Mari kita batasi diri untuk tidak mencela orang yang sholat, ya, hanya karena ada kekeliruan sedikit, ya, hanya ada kesalahan yang tersembunyi. Ini tidak menyangkut rukun. Dan kita tingkatkan kemampuan kita tentang sholat dengan membaca bagaimana Rasulullah SAW diriwayatkan dalam hadis melakukan sholat. Dan insya Allah tentu dengan memahami sholat dengan benar akan meningkat kualitas sholat kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.